Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kembali lagi kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita tahu bahwa sumber ilmu agama kita itu dari Al-Quran dan hadis. Kedua-duanya saling melengkapi, saling menjelaskan satu sama lain, sehingga kita tidak bisa beragama dengan sempurna kecuali melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini untuk mencari jalan mudah atau jalan termudah untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Tidak ada jalan yang paling mudah untuk meraih surga dunia maupun surga akhirat kecuali dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu agama, maka dengan hal itu Allah mudahkan jalannya meraih surga dunia maupun surga akhirat. Apa kira-kira umahat surga dunia itu? Surga dunia itu adalah ketenangan jiwa, kelezatan di saat beribadah, insyirahus sadr, kelapangan dada dalam menerima setiap takdir yang Allah telah tentukan. Seseorang yang tidak memperoleh ketenangan jiwa di dunia, dia akan tidak pula meraih surga akhirat, karena Allah mensyaratkan bagi hambanya yang mau memperoleh surga akhirat haruslah memiliki ketenangan jiwa di saat di dunia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah hanya menyeru mereka yang memiliki jiwa yang tenang. Ketenangan jiwa itu hanya diperoleh bagi mereka yang menuntut ilmu agama yang dibarengi dengan pengamalan. Kita lanjutkan hadis ke-19 yang belum selesai kita bahas kemarin. Sebagaimana kebiasaan kita baca dulu. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi. Baca. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, ihfazillaha tajidhu amamaka. Ihfazillaha tajidhu amamaka. Ta'arraf ilallahi firrakhai. Ta'arraf ilallahi firrakhai. Ya'rifka fi syiddati. Ya'rifka fi syiddati. Wa'lam annama akhta'aka. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Lam yakun liyusibaka. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Wa'lam anna nasra Wa'lam anna nasra
ma'as sabri, ma'as sabri, wa annal faraja ma'al karbi, wa annal faraja ma'al karbi, wa anna ma'al usri yusra, wa anna ma'al usri yusra. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kalau yang hadis di atasnya itu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Kalau ini apa? Diriwayatkan oleh Ahmad. Ihfadillah tajiduhu amamak. Ini sudah kita bahas dalam hadis di atas. Cuma ada yang belum kita bahas. Ada 5 pembahasan di sini. Yang pertama adalah ta'arraf ilallahi firraha'i ya'rifka fisyiddah. Yaitu memperkenalkan diri kepada Allah di saat lapang. Maka Allah akan mengenali kita di saat kita susah. Allah Subhanahu wa taala sudah tahu tentang kita. Watak kita, sifat kita Allah tahu. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan kita. Nah, sekarang kita nih memperkenalkan diri kepada Allah agar apa? Agar Allah tolong kita di saat kita kesusahan, kesulitan. Rasulullah memerintahkan kita untuk memperkenalkan diri kepada Allah di saat lapang. Kenapa kira-kira ummahat? Karena biasanya orang itu kalau di saat lapang dia lalai. Dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat harta berlimpah, kedudukan tinggi, jabatan mentereng gitu, semua kenikmatan dia raih. Ini biasanya orang seperti ini apa? Lupa. Jarang sekali yang apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba yang berada di atas kenikmatan, maka dia janganlah lupa Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana cara kita memperkenalkan diri kepada Allah di saat kita lapang? Caranya adalah mempelajari tauhid, keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Mempelajari ini agar apa? Agar kita tambah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan kenikmatan kepada kita, zat yang menghidupkan, mematikan, mengatur segala kehidupan kita. Ini mempelajari apa? Tauhid. Yang kedua adalah mentaatinya dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan inilah kita memperkenalkan diri kepada Allah di saat kita lapang. Meskipun kita banyak kesibukan dunia, jangan lupa sholat. Jangan lupa apa? Berbuat kebajikan dengan sedekah harta dan kebaikan yang lain. Jangan karena duniamu engkau lupa akhiratmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77 kalau enggak salah, nanti dilihat ya. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah sebab-sebab yang mengantarkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa surga. Dan jangan pula lupa urusanmu dengan dunia. Tapi jangan apa? Jangan terlalaikan dengan dunia hingga melupakan akhirat. Nah, ini perkara yang pertama, yaitu apa?
memperkenalkan diri kepada Allah di saat kita lapang. Ini orang mukmin. Di saat lapang, di saat susah dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang musyrik. Orang musyrik itu ingat Allah di saat mereka kesulitan. Ya Allah sebutkan di dalam surah Al-Ankabut, di akhir surah Al-Ankabut itu, fa idza raqiba fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin. Jika mereka naik kapal di tengah laut mereka diterpah badai, mereka mengikhlaskan doa kepada Allah agar mereka diselamatkan. Falamma najjahum ilal barri, tatkala Allah menyelamatkan mereka ke pantai, idzahum yusyrikun, tiba-tiba langsung mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang musyrik ini, di saat susah mereka ingat Allah, ikhlas dalam berdoa, tapi di saat senang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita seorang mukmin sepantasnya di saat senang maupun susah kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang kedua adalah wa'lam annama akhta'aka lam yakul yusibaka wa ma asabaka lam yakul yukhti'aka. Apa pembahasan yang kedua ini? Yaitu musibah tidak akan meleset. Musibah itu tidak akan meleset dari kita kalau sudah tercatat. Kalau sudah tercatat, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan menimpa kita. Allah berfirman di surah At-Taubah ayat 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah musibah yang menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan, apa yang Allah sudah catat. Bahkan meyakini hal ini merupakan kesempurnaan keimanan. Ini nanti yang membuat kita tidak gelisah dalam menjalani hidup. Tidak dihinggapi oleh was-was ketakutan yang tidak perlu untuk ditakuti. Nanti kalau saya naik motor keluar kehujanan, saya ditabrak, ini macam-macam. Paham? Kalau saya hujan-hujan nanti demam. Ini ketakutan yang tidak perlu. Anda main hujan, diguyur hujan atau enggak, kalau Allah mau kenakan sakit, itu pasti tidak akan meleset. Jadi musibah itu pasti akan menimpa kita kalau sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Nah, sekarang taruhlah takdir itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di tanggal sekian bulan sekian kita akan kena musibah. Amumat. Tapi takdir itu kan kita nggak ketahui. Lantas bagaimana caranya agar musibah itu tidak menerpa kita? Pertama, mungkin kita berdoa kepada Allah. Berdoa agar dipalingkan dari musibah. Atau kita zikir pagi petang, meminta perlindungan dari keburukan. Atau dengan cara kita berbuat kebajikan, yaitu dengan sedekah mungkin, menyambung silaturahmi, berbuat kebaikan yang banyak. Ini semua bisa menolak bala. Menolak bala yang itu sudah tercatat akan menerpa kita. Tapi dia yang menentukan, dia pula yang berhak untuk merubahnya. Nah, kemudian pembahasan yang ketiga, wa'lam annan nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu bersama kesabaran. Di pembahasan yang ketiga ini, Rasulullah menyebutkan bahwa di antara keutamaan bersabar adalah
datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Apa itu sabar? Sabar itu mahat adalah habsun nafsi anit tajazzu. Menahan jiwa agar tidak berkeluh kesah. Agar tidak berkeluh kesah. Baik itu dengan lisan ataukah dengan perbuatan. Jadi sabar apa dah? Menahan jiwa kita agar tidak berkeluh kesah. Ketika dia ditabrak motor mungkin, dia teriak-teriak, dia memaki-maki orang yang menabraknya. Matamu taruh di mana? Ini jalan luasnya kayak gini, kok bisa kamu nabrak saya? Ini berarti apa? Dia tidak bersabar. Dia diam, dia tidak ngomong sedikit pun. Ini namanya apa? Sabar. Kalau dia pertama di saat hentakan musibah itu, dia langsung reaksi dengan ucapan. Kemudian setelahnya dia ngomong apa? Ya udah kalau gitu sabar aja. Nah, ini namanya apa? Pasrah. Bukan bersabar. Sabar itu mengarah kepada 3 hal atau mengarah kepada 3 objek. Ada yang paling berat nanti umat. Bersabar dalam hal apa ini? Bersabar dalam hal menjalankan ketaatan. Hatta ya'malah, hingga dia mengamalkannya. Kenapa umat kita harus bersabar dalam menjalankan ketaatan? Karena ketaatan itu semuanya takalif, pembebanan yang datang dari syariat, yang tidak disenangi oleh jiwa. Salat, puasa, zakat, haji, itu adalah pembebanan syariat yang tidak disenangi oleh jiwa kita. Jiwa kita ini kepengennya leha-lehai, santai-santai, semau gue gitu maunya. Maka orang yang menjalankan pembebanan ini disebut dengan apa? Mukallaf. Orang yang dibebani. Nah, karena seluruh perintah dan larangan di dalam agama kita itu namanya takalif, pembebanan, maka membutuhkan apa? Kesabaran jiwa untuk melakukannya. Dorongan jiwa untuk apa? Melakukannya. Menuntut ilmu, ini membutuhkan kesabaran kan? Nah, kalau tidak maka dia akan berhenti dalam belajar. Capek belajar terus, nggak ada habis-habisnya. Sebagaimana apa? Nabi Musa alaihi salam tidak bersabar ketika belajar kepada Nabi Khidir. Sementara Nabi Khidir memberikan syarat untuk belajar dengannya harus apa? Harus bersabar. Kata Rasulullah mengomentari perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, seandainya Musa mau bersabar sebentar saja, niscaya kita akan memperoleh ilmu yang banyak. Tapi apa? Dia tidak bersabar. Ruh dalam belajar ilmu agama itu adalah kesabaran. Melayani suami, ini adalah butuh kesabaran. Menahan diri untuk tidak membalas cercaan makian suami, ini juga membutuhkan kesabaran. Melihat anak yang rewelnya minta ampun, susahnya diatur, susahnya diperintah kebaikan, ini juga membutuhkan kesabaran. Kenapa? Karena ini ibadah. Menyuruh orang tua untuk ikut kajian, untuk menjalankan sunnah, ini juga ibadah, membutuhkan kesabaran. Jadi segala bentuk ketaatan dalam agama kita haruslah didorong oleh kesabaran. Ini sabar yang pertama. Sabar yang kedua adalah as-sabru alal ma'siyah hatta yatrukah. Bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan.
bersabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Karena kemaksiatan itu Mahat disenangi oleh jiwa. Jiwa memerintahkan untuk apa? Melakukan kemaksiatan. Dorongan hawa nafsu untuk apa? Melakukan kemaksiatan. Ini musuh internal kita. Hawa nafsu ini. Belum lagi apa musuh eksternal kita, yaitu apa? Bisikan syaitan dari kalangan jin dan manusia memerintahkan kita keburukan dan menghalang-halangi kebaikan. Maka jiwa membutuhkan kesabaran, menahan diri agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Lisan kita ini kepengen banget nyeritain orang, gibahin orang, itu senang banget. Kepengen banget apa? Gosip, menceritakan aib orang itu kepengen banget. Berkeluh kesah kepada orang itu kepengen banget jiwa. Maka dibutuhkan apa? Sabar, bersabar, menahan jiwa agar tidak terjerumus pada perbuatan yang haram. Karena tidaklah agama kita melarang sebuah larangan kecuali itu ada kemudorotan yang akan memudaratkan jiwa kita. Ini catatan yang perlu dicatat dengan baik-baik. Setiap larangan itu pasti membuahkan apa? Kemudaratan. Yang ketiga adalah as-sabru 'alal masaibi al-makruh. Bersabar di atas musibah yang tidak menyenangkan. Bersabar di atas musibah yang tidak menyenangkan. Akan tetapi musibah yang tidak menyenangkan itu Mahat ada dua macam. Yang pertama adalah musibah yang tidak ada pilihan manusia di dalamnya, tidak ada kehendak manusia menolaknya. Apa kira-kira Mahat? Seperti angin kencang datang mungkin, atau kebakaran atau hujan membuat rumah kita banjir, barang-barang hanyut yang menyebabkan kita sakit, anak-anak kena demam berdarah. Ini musibah yang tidak ada apa? Pilihan bagi manusia menolak atau tidak. Paham? Nah, musibah yang satu ini mudah bagi manusia untuk bersabar. Karena dia tahu ini dari Allah Subhanahu wa taala yang menuntut dia untuk bersabar. Nah, musibah yang kedua yang ini agak berat ini Umat. Apa itu? Musibah yang di sana ada pilihan manusia untuk melakukan atau tidaknya. Apa itu kira-kira? Musibah yang datang dari manusia. Kita diganggu oleh tetangga mungkin, disakiti oleh keluarga, disakiti oleh suami, disakiti oleh anak-anak. Ini kan musibah ya. Nah, musibah yang seperti ini ada pilihan bagi manusia untuk melakukan atau tidak kan? Nah, biasanya jiwa itu tidak bersabar dalam musibah ini. Kepengennya apa Umahat? Kepengennya balas. Kepengennya apa? Balas dendam. Maka orang yang bisa bersabar dalam musibah yang ini itu hanyalah para nabi dan para siddiqin, orang-orang yang membenarkan janji Allah dan Rasulnya. Contoh, kita dikatain orang Umahat, dijelek-jelekin sama orang, paham? Baik itu online ataukah offline, kita dicerca habis-habisan ini. Kita apa kepengennya Umahat? Kepengennya balas kan? Kepengennya apa? Balas. Karena jiwa kita apa? Sangat kepengen membalas hal ini. Tidak bisa bersabar dalam musibah ini. Maka
Yang bisa bersabar hanyalah para nabi dan orang-orang yang siddiq. Tak kala suami kita mungkin memilih untuk ta'addud, untuk poligami tapi sembunyi-sembunyi. Enggak minta izin ke suami istri pertamanya. Kira-kira sakit enggak ummahat? Apalagi sebelum dia nikah siri, dia chattingan dulu, kumpul kobok dulu. Si suami enggak pernah ngasih tahu. Kalaupun ngasih tahu kan saya izinkan. Tapi dia enggak pernah ngasih tahu, sakit banget. Apalagi ternyata teman dekatnya yang mengambil suaminya ini. Betapa sakitnya ummahat ini kan. Teman yang selama ini dia bantu, ternyata suaminya dia ambil dengan cara diam-diam. Sakit kira kita sakit banget. Nyesek sampai ke dalam Ustaz. Nah, anak mungkin musibah dari anak sudah kita besarkan, kita berikan makan, minum, pakaian, kita biayai hidupnya sampai sekolah tinggi. Ternyata pulang-pulang dia berkata kasar, kurang ajar, menampar kita, menginjak-injak kita. Sakit banget kan ummahat ya? Paham? Sakit banget. Maka ini adalah musibah. Kita pun dituntut untuk bersabar, tapi jiwa kepengennya apa? Kepengennya balas. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang ulama yang hidup di abad ke-8 Hijriah, memberikan tips bagi kita agar mudah untuk bersabar dalam musibah yang seperti ini. Apa kira-kira tipsnya yang disebutkan? Ada 20 tips gitu agar kita bisa bersabar dalam musibah ini. Kita akan sebutkan 5 saja karena ini yang paling pentingnya. Tips yang pertama adalah lihatlah kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa musibah yang ini nih, orang nyakitin Anda itu adalah perbuatan Allah. Jangan lihat pelakunya, tapi lihat yang menentukan takdir, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini tips yang pertama, umat. Jadi lihat kepada yang menentukan takdir ini. Bukankah orang menyakiti kita itu karena takdir Allah? Ya, lihat. Maka kita lihat kepada apa? Kepada Allah yang menentukan takdir ini. Nah, kalau kita sudah meyakini, oh ini takdir Allah, yang dituntut dari saya hanyalah bersabar. Enggak mungkin Allah itu memberikan musibah kecuali sesuai dengan kemampuan saya. Saya bisa menjalaninya kok. Allah itu maha bijaksana. Maha bijaksana. Maka kalau kita sudah seperti ini, inilah yang membuat apa? Membuat tenang jiwa kita. Tidak ada gelisah, susah, sedih. Ini akan hilang semua, umat. Kalau kita yakin bahwa ini adalah takdir Allah. Allah ada hikmah di balik ini. Suami kita berlaku sikap kurang ajar, mungkin anak kita, tetangga kita, teman-teman kita. Ini ada hikmahnya. Nah, dari sinilah apa? Hilang kesedihan. Sesek kita akan terangkat. Kalau kita yakin ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melihat siapa yang melakukannya, tapi kita melihat kepada yang menakdirkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tips yang ketiga adalah yang kedua adalah kita yakin bahwa musibah ini adalah sebab dosa-dosa kita. Kita yakin bahwa musibah ini karena apa? Karena sebab dosa-dosa kita. Anak kita berlaku kurang ajar, mungkin berkata kasar, astagfirullah, ini kayaknya dosa-dosa saya nih. Suami selingkuh, astagfirullah, mungkin ini adalah
dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 34, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja yang menimpa kalian dari musibah, itu adalah sebab ulah tangan kalian sendiri. Dan Allah sudah banyak memaafkannya. Maka kalau sekiranya kita yakin di tips yang kedua ini umat, bahwa musibah itu karena sebab dosa kita, maka kita akan menyibukkan diri dengan apa? Dengan istighfar dan bertobat. Astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaik. Suami, anak, tetangga dan yang lainnya, kita hanya bisa mengucapkan astagfirullah. Mungkin karena ini adalah kesalahan masa lalu saya, kesalahan dosa-dosa saya yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita apa? Kita akan introspeksi diri terus. Bukan apa? Mencari kambing hitam atau berprasangka buruk kepada orang lain. Wah, dia ini memang jahat kok sama aku. Dari dulu memang dia kayak gitu. Akhirnya apa? Mencari apa? Kambing hitam di antara kambing-kambing putih. Adakah kira-kira mah? Maksudnya sesuatu yang tidak ada dia cari-cari, dia ada-adakan. Paham? Inilah suudzon, berprasangka buruk. Yang membuahkan apa? Tajassus. Tajassus itu mencari-cari kesalahan. Tajassus nanti akan lahir ghibah, menceritakan keburukan orang lain. Nanti akan berbuah lagi apa? Fitnah, berkata bohong atas nama orang lain. Jadi apa? Dari sini kita akan menyibukkan diri dengan apa? Bertobat, istighfar, meningkatkan ibadah. Maka dengan itu nanti akan menjadi apa? Mudah dalam menghadapi musibah ini. Coba sekiranya umahat nih, ada salah satu umahat mungkin suaminya tiba-tiba nikah atau selingkuh diam-diam dengan apa? Dengan perempuan lain. Sudah lama apa? Nikah siri. Paham umahat? Sudah lama nikah siri, tapi nggak pernah diberitahu oleh suaminya. Tiba-tiba ada teman lain yang apa? Yang ngasih tahu. Kira-kira sesek nggak umat? Iya, sakit banget Ustaz. Segalanya saya sudah berikan kepada suami saya. Selama ini saya yang membiayai dia, memberikan makan anak istri, anak-anak kami. Tapi ternyata dia berlaku seperti itu. Maka solusinya Anda apa? Banyak-banyak istighfar. Mungkin ini adalah sebab dosa-dosa masa lalu atau masa sekarang. Kemudian tips yang ketiga adalah hendaknya seorang hamba itu mengetahui keutamaan dan pahala yang akan dia peroleh ketika dia bersabar dalam musibah ini. Apa kira-kira keutamaannya umahat? Dia akan diangkat derajatnya oleh Allah, dia akan diampuni dosa-dosanya, Allah akan senantiasa bersamanya, Allah akan memberikan pahala yang banyak baginya. Allah berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 40, catat baik-baik umat, Asy-Syura ayat 40. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi bagi kita jika ada orang lain menyakiti kita. Allah berfirman di sana, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misli. Balasan keburukan itu adalah keburukan yang sama, dengan keburukan yang sama. Ini kalau apa? Kalau kita mampu menakar ukuran keburukan tersebut. Contoh kita dipukul nih. Kita tahu nggak ukuran pukulannya itu berapa? Kalau dengan ucapan kita disakiti dengan ucapan gampang bisa menimbang umat ya. Contoh kita dikatain monyet lu, kita bisa balas iya kamu juga monyet. Ini kan sama berarti ya, berlaku adil.
Tapi yang banyak biasanya apa? Istitolah, memanjang-manjangkan, berlebih-lebihan. Iya, kamu monyet anjing babi, panjang. Akhirnya apa? Dia membalas dengan apa? Dengan cara yang zalim. Jadi kata Allah, jika Anda disakiti, dikatain jelek gitu, maka balaslah dengan hal yang sama. Tak kala Rasulullah dilontarkan salam keburukan dari orang Yahudi, assalamu alaika, kata orang Yahudi ini. Assalamu alaika. Apa artinya itu, Mat? Kebinasaan atasmu, wahai Muhammad. Kata Rasulullah, wa alaikum. Selesai, cukup. Aisyah yang mendengar ucapan orang Yahudi ini mengatakan apa? Wa alaikum wal la'nah. Atas kalian juga, dan laknat Allah atas kalian. Kata Rasulullah, mahlan, pelan-pelan wahai Aisyah. Innallaha rafiq, sungguhnya Allah itu maha lembut, menyukai kelembutan. Kata Aisyah, apa kau tidak mendengar wahai Rasulullah ucapan dia itu assalamu alaika? Iya, aku mendengar, aku sudah jawab dengan apa? Wa alaikum. Faman afa wa aslaha, barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, ini yang lebih utama daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan berlaku adil ya, balas keburukan dengan keburukan yang sama. Kalau ini dia maafkan, dia dicaci maki oleh orang, disakiti oleh orang, dia maafkan. Dan dia berbuat kebajikan dengan cara apa? Tetap menyambung silaturahmi, tetap berkata baik dengannya. Maka apa ganjarannya? Fa ajruhu 'alallah. Maka pahala besar dari Allah untuknya. Kemudian Allah tutup ayatnya, innallaha la yuhibbudz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlaku zalim. Dia disakiti, tambah lagi dia menyakiti, dia balas dendam. Dia dia mengumpat dengan yang lebih. Ini adalah kezaliman. Di ayat ke-30 dalam surah Asy-Syura juga Allah mengajarkan kita di sana, idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang baik. Jadikanlah orang yang menyakitimu itu ka'annahu waliyun hamim. Seperti apa? Seperti teman dekat saja. Jangan jadikan ada permusuhan. Seperti apa? Jadikan seperti teman dekat saja. Anggap saja tidak ada masalah. Tapi ini berat kan ummahat ya? Ini berat. Khudhil afwa, berikanlah maaf. Wa a'rid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Tips yang keempat adalah apabila dia memaafkan, maka Allah akan memberikan kepadanya salamatul qalbi, selamatnya hati dari kedengkian terhadap terhadap saudaranya yang lainnya. Paham umat ini? Ini keutamaan bagi mereka yang mau bersabar, yaitu hatinya akan selamat. Tidak ada lagi permusuhan, kebencian terhadap suaminya, anaknya, tetangganya, saudara-saudaranya yang lain. Tips yang kelima, dia harus mengetahui kalau dia membalas, maka Allah akan memberikan kehinaan kepadanya. Hendaknya dia mengetahui kalau dia membalas, maka Allah akan berikan kehinaan kepadanya. Maka ini adalah 5 tips yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah kepada kita dalam menghadapi musibah yang berat ini. Yaitu musibah yang datang dari Dari manusia. Apakah dari anak, suami, orang tua, keluarga, teman dekat, maka gunakanlah tips ini sehingga Anda menjadi orang yang
berbahagia, tidak ambil pusing. Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah waktu itu dia dikeroyok sama jamaah yang tidak senang dengan pengajiannya, tidak senang dengan akidah dan dakwanya. Digebukin nih Ibnu Taimiyah ini sampai babak belur. Kemudian jamaah Ibnu Taimiyah mengatakan, wahai Ibnu Taimiyah, kita balas saja. Kita serang jamaah mereka itu. Kata Ibnu Taimiyah, enggak usah. La antasiru ala nafsi, aku tidak mau menolong jiwaku. Enggak ada habis-habisnya kalau jiwa ini dibela, ditolong. Aku sudah memaafkan mereka sebelum mereka datang meminta maaf kepadaku. Tapi ini sangat berat, butuh butuh latihan, butuh banyak belajar tentang keutamaan bersabar dalam hal ini. Kemudian pembahasan yang keempat adalah wa annal faraja ma'al karbi. Setiap kesulitan ada jalan keluar. Setiap kesulitan ada jalan keluar. Kita di dunia ini umahat pasti akan menjalani kesulitan hidup. Itu suatu kepastian. Enggak ada istilahnya hidup ini enak-enak aja, semua pasti ada masa-masa sulit kita akan hadapi. Karena Allah mengabarkan di surah Al-Balad, walaqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia, mana manusia itu dalam keadaan kesulitan. Tapi ingat, setiap kesulitan hidup yang kita jalani itu pasti ada jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya. Kadang ada umahat atau apalah bapak-bapak ngomong, sudah kayaknya buntu sudah ini. Kayaknya nggak ada jalan keluar lagi, harus kayak gini sudah. Maka ini keputusasaan. Inilah yang membuat Allah nanti tertawa melihat hambanya sudah putus asa. Padahal jalan keluarnya itu sudah dekat. Coba kita lihat para nabi-nabi terdahulu yang dimana di saat mereka mengalami kesulitan Allah berikan jalan keluar. Coba kita lihat Nuh alaihi salam. Tatkala dia bersama Bani Israel dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Sementara mereka di hadapan mereka ada umahat? Ada laut merah. Di belakang mereka sudah ada pasukan Fir'aun mengintai ingin membantai mereka. Kira-kira umahat secara akal ini gak ada jalan keluar sudah kan ya? Paham? Apa kira-kira jalan keluarnya ini? Di depan lautan. Di belakang musuh sudah mengejar, mendekati, menghampiri. Tapi Allah berikan jalan keluar. Apa itu umahat? Menyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Sehingga lautan itu terbelah. Menyebabkan Musa dan Bani Israel itu bisa melewatinya tanpa terkena sedikit pun air. Lihat pula Nabi Ibrahim alaihi salam. Tatkala dia ditangkap oleh kaumnya. Kemudian sudah disiapkan oleh Disiapkan oleh kaumnya api yang menyala-nyala. Untuk apa kira-kira umahat? Dibakar. Hidup-hidup. Ini kesulitan enggak ini? Kesulitan yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Akan tetapi Allah memberikan jalan keluar. Apa kira-kira jalan keluarnya umahat? Allah memerintahkan api tersebut untuk menjadi dingin. Bardan menjadi Bardan dingin, wasalamatan li Ibrahim, dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Lihat pula
kepada kisah Nabi Muhammad SAW, di mana dia diberikan banyak jalan keluar di saat menghadapi musuh-musuhnya. Apakah itu di saat dia berada di Goa Sur, ataukah di saat dia perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, dan perang-perang yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan keluar dari kesulitan hidup yang kita jalani. Karena Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan hidup yang dia jalani, yang dia alami. Pembahasan yang terakhir adalah wa anna ma'al usri yusra, bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini sesuai dengan apa? Dengan firman Allah di surah Al-Insyirah atau Asy-Syarah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dalam surah At-Talaq ayat 7 juga Allah berfirman, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan itu kemudahan. Apapun yang aktivitas yang kita lakukan, pasti kita akan mendapati kesulitan kan? Kesulitan dalam belajar, kesulitan dalam mengurus anak, kesulitan dalam rumah tangga. Tapi yakinlah, setiap ada kesulitan, di sana ada kemudahan yang Allah berikan. Nah, ini pembahasan tentang hadis, potongan akhir hadis dari hadis yang ke-19 ini. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan, Umahat. Nah, ini Umahat, kadang kita mau melakukan sesuatu. Nah, sesuatu ini kita lihat dulu, ini perkara ibadah atau perkara muamalah. Kalau sekiranya sesuatu itu adalah perkara ibadah, maka sudah pasti diridhoi oleh Allah. Maka kata Rasulullah, fa idza azamta ala syai' fatawakkal 'ala Allah wasta'in billah wahris, semangatlah dan minta tolonglah kepada Allah dan bertawakallah kepada Allah. Ini kalau dalam hal perkara ibadah. Paham? Jadi yang masalah itu adalah perkara muamalah. Yang terkadang kita melangkah tanpa pernah mengikut sertakan Allah di dalamnya. Kita tidak pernah mengajak musyawarah dengan Allah. Tidak pernah bermusyawarah dengan Allah. Kita minta kepada Allah itu agar dimudahkan saja. Ya Allah, mudahkan, saya mau jualan salome ini, ya Allah mudahkan, ini sudah pasti baik. Enggak perlu enggak perlu saya minta lagi baik atau buruk, enggak. Nah, ini kadang kita tidak melibatkan Allah sehingga kita sulit sendiri dalam menjalani muamalah ini. Tidak pernah bermusyawarah, tidak pernah istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dipilihkan yang terbaik. Kenapa umat? Karena kita itu enggak tahu akibatul umur, akibat sebuah perkara yang kita jalani dalam perkara muamalah. Sementara kan Allah yang Maha mengetahui kan? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Apa nih, baik enggak kira-kira ini ke depannya ini? Mau buka usaha, mau ini baik enggak kira-kira? Enggak tahu kan umat ya. Tapi kadang kita langsung istijal, minta, ya Allah mudahkanlah urusan saya ini saya ini dan seterusnya. Akhirnya Allah bebani dia mengurusi urusannya sendiri. Allah tidak memberikan pertolongannya karena tidak melibatkan Allah dalam hal ini. Nah, seperti itu, Mat. Tadi kita berdoanya minta dimudahkan, dilancarkan aja kan ya. Tanpa minta ini baik enggak kira-kira Allah. Kalau baik mudahkan, kalau buruk jangan. Paham?
Itu kadang kita kurang dari sisi itunya. Kita taunya udah pasti baik ini. Paham? Sehingga kita tidak minta Allah untuk memberikan yang terbaik, tapi kita mintanya kepada Allah dimudahkan. Karena ini sudah pasti baik menurut kita, tapi menurut Allah belum tentu baik. Adapun tanda-tandanya mungkin dimudahkan, tapi dia mengalami kesulitan dalam menjalaninya. Paham? Nah, yang lain? Ya, dia sholat sunnah. Taruhlah sunnah rawatib tadi niatnya. Qadarullah seharusnya di rakaat kedua dia tasyahud kan untuk salam, tapi dia bangkit nih menuju rakaat ketiga. Kalau dia tahu di rakaat ketiga ini dia tahu saya ini salah nih, maka dia batalkan aja sholatnya. Nggak perlu dia lanjutin untuk nanti sujud sahwi setelah salam atau sebelum salam. Karena ini ada amdan, ada kesengajaan melanjutkan kesalahan. Paham, Mat? Kalau dia nggak tahu ternyata, kalau dia nggak tahu nih, maka ya sudah, dia ma'fun, dimaafkan. Karena apa? Karena dia melakukan kesalahan dalam sholat tanpa dia sadari. Paham, Mat? Itu. Jadi kalau dia tahu terus dia lanjutkan, maka dia harus batalkan. Karena ini ada unsur kesengajaan. Kalau dia tidak tahu atau karena mungkin lupa, taunya pas di mana kira-kira? Pas mau salam, astagfirullah. Atau setelah salam baru dia tahu, ya sudah kalau gitu. Karena dia melakukannya dengan dasar lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau memberikan dosa kepada kami dengan sebab perbuatan lupa atau salah. Itu Mat. Inti masalah parfum bagi wanita ini jangan sampai mengundang syahwat bagi kaum laki-laki. Apa gitu, parfum laundry atau parfum apa lagi itu? Yang jelasnya ini jangan sampai mengundang penciuman lelaki bejat gitu, akhirnya terpikat dengan kita, menjadikan ini peluang bagi syaitan untuk untuk membayang-bayangi akhwat yang tadi masya Allah semerbak banget baunya. Akhirnya laki-laki yang menciumnya ini tergoda. Dan seperti itu. Kalau mau memakai juga jangan berlebihan, diusahakan jangan sampai baunya ini semerbak. Ya. Jadi orang yang wafat karena diguna-guna, disantet, dipelet dan yang lainnya, maka itu adalah takdir Allah kepadanya. Takdir Allah dengan sebab perbuatan orang lain, perbuatan jahat orang lain. Maka itu adalah takdir. Keluarga yang ditinggalnya harus bersabar. Tidak boleh membalas dendam. Nanti kita pelet juga, santet juga dia. Enggak, sudah cukup. Kenapa? Karena balas-balasan itu enggak ada habis-habisnya nanti. Nanti orang yang membunuh dan dibunuh dengan sebab santet tadi atau pelet atau apa lagi itu akan dipertemukan oleh Allah di akhirat, di padang mahsyar untuk diadili. Yang dibunuh nanti ini akan bertanya, kenapa engkau membunuhku? Apa salahku? Sehingga nanti akan diambil kebaikan-kebaikannya, dipindahkan kepada orang yang dia bunuh ini. Jadi orang yang meninggal dunia, apakah dengan sebab sakit, dibunuh orang, disantet orang, itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh membedakan ini takdir baik, takdir buruk. Takdir baik dari Allah, takdir buruk bukan dari Allah. Paham? Karena seorang mukmin itu adalah mereka yang meyakini annal khaira wasyarra minallah. Takdir baik dan takdir buruk itu datangnya dari Allah.
Ada seseorang yang diberikan kelapangan rezeki, ada juga orang yang dipersempit rezekinya kan? Karena Allah mengabarkan innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah lah yang melapangkan rezeki seseorang dan mempersempit rezeki seseorang. Lantas nih ada orang nih diberikan rezeki, Masya Allah gajinya tinggi, banyak penghasilannya, sehingga dia kaya dari sisi ini. Terus dia mau menggunakannya. Kalau dia gunakan dalam hal yang tidak ada manfaatnya, maka ini bagian dari tabdzir, mubazir kan? Dan ini adalah temannya syaitan, saudaranya syaitan. Sekarang dia gunakan dalam hal kebaikan. Dia bersedekah mungkin, tapi dia tidak berlebih-lebihan dalam bersedekah. Karena di antara sifat ibadur rahman yaitu alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dia sifatnya pertengahan, tidak berlebih-lebihan, tidak pula pelit-pelitan atau seke-sekean dalam hal bersedekah ini. Sekarang dia mau menggunakan dalam hal yang mubah. Dia punya uang, dia beli mobil yang mewah, dia mau mau beli rumah yang mewah, itu urusan dia. Adapun derajatnya berkurang atau enggak, ini enggak ada kaitannya. Yang ada hanyalah mereka nanti akan ditanya, dari mana harta ini dan untuk apa engkau gunakan. Adapun dari sisi derajat turun atau enggak, ini enggak ada kaitannya dengan dengan harta yang dia gunakan. Umat? Jadi itu tidak tepat. Kalau untuk menentukan derajat seseorang di akhirat nanti rendah atau tinggi sesuai dengan cara dia menggunakan hartanya, ini tidak tepat. Nah, bayi itu gelisah menangis karena dua hal ya. Yang pertama karena dia lapar. Yang kedua karena dia sakit. Karena dia memberikan informasi kepada orang yang terdekatnya dengan cara ini kan, nangis kan? Agar si ibu ini peka. Saya ini sedang lapar, tolong susuin. Saya ini sedang sakit, tolong dicarikan obat. Itu bentuk komunikasi si bayi ini kepada orang terdekatnya. Adapun kalau sekiranya dikatakan bahwa bayi ini nangis atau bayi ini lagi rewel karena ada orang meninggal di sekitaran situ, ini tidak ada kaitannya. Ini bagian dari tatawur. Tatawur itu menjadikan sebuah sebab yang Allah tidak jadikan itu adalah sebab keburukan. Paham? Itu sudah menjadi bahasa Indonesia kan? Tatawur itu? Apa namanya tatawur itu? Menganggap sial. Menganggap musibah ini karena si fulan, karena ini dan itu. Ini tidak mengurangi mengurangi tauhid, bahkan bisa terjatuh pada kesyirikan. Nah, jadi orang tua kalau dia mengalami pikun atau ardalul umri dalam Al-Qur'an, itu tujuan Allah membuat seseorang itu pikun adalah hatta la ya'lamu min ba'di syai'in ilma, hingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang sebelumnya dia ketahui. Ini tujuannya Allah jadikan orang itu pikun. Maka orang yang pikun nanti tidak ada lagi pembebanan syariat kepadanya. Tidak ada lagi kewajiban salat, puasa, zakat dan yang lainnya. Rufi'atil qalam. Terangkat catatan untuknya. Yang jadi istimewa bagi orang yang pikun ini adalah ketika sebelum dia pikun, dia rajin amal soleh, rajin bertakwa, rajin salat dan yang lainnya. Ketika dia tiba masa pikunnya, maka di saat-saat dia pikun itu tetap mengalir pahalanya. Paham? Allah berfirman di surah At-Tin itu, illal ladzina amanu wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa kelanjutannya? Summa radadnahu asfala safilin. Di antara tafsiran summa radadnahu fi asfali safilin ini adalah itu pikun. Dijadikan manusia itu pikun. Kemudian setelah itu illal ladzina amanu wa amilus solihati
falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, orang tua yang pikun tapi sebelumnya dia beriman dan bertakwa, maka pahalanya tetap mengalir untuknya. Paham? Sama orang yang sedang safar atau sedang sakit, di mana kebiasaan baik dia nggak bisa dia lakukan kan? Orang yang safar itu banyak yang nggak bisa dia lakukan di saat dia mukim kan? Dia mukim banyak kebaikan dia lakukan, di saat safar kan berkurang. Maka dia tetap terhitung pahala yang dia biasa lakukan di saat dia mukim atau di saat dia sehat. Nah, jadi apa sikap kita nih kepada orang tua yang sudah pikun seperti ini? Maka kita tetap berbuat baik kepadanya, mengarahkan apa yang dia bisa lakukan, juga toh nggak ada lagi pembebanan syariat untuknya. Tapi biasanya sensitif orang tua yang pikun itu. Maka kita harus lebih waspada, jangan terpancing emosi. Karena sikap seperti anak-anak lagi, butuh perhatian. Paham? Nggak tahu lagi, istilahnya kayak anak-anak gitu. Kencing sembarangan, BAB juga nggak dirasa lagi. Jadi butuh kesabaran bagi anak ini mengurusi orang tuanya yang sedang pikun ini. Baca surah Al-Muluk? Belum masuk tidur. Belum langsung tidur. Untuk soal yang terakhir ini nanti kita jawab di pekan terakhir ya, di pas pertemuan berikutnya nanti. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.